Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita masuk ke pembelajaran tema 7 ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Mari kita buka bukunya halaman 4. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pangan ya. Jadi di subtema pertama ini kita mempelajari perkembangan teknologi pangan. Nanti di subtema kedua kita mempelajari perkembangan teknologi sandang ya. Yang ketiga perkembangan teknologi komunikasi, dan subtema 4 kita belajar perkembangan teknologi transportasi. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama ya. Pangan, apa sih pangan? Pangan itu adalah makanan ya. Pangan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang paling mendasar ya. Pak Ahmad pernah ngejelasin sama kalian waktu semester 1. Kebutuhan manusia itu ada berapa? Ada 3 ya. Yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu meliputi sandang, papan, pangan ya. Sandang yaitu adalah berupa pakaian ya. Kalau papan yaitu berupa tempat tinggal, pangan yaitu berupa makanan ya. Sekarang kita belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Alam menghasilkan bahan pangan secara berkala, sementara kebutuhan manusia akan pangan adalah rutin atau wajib atau kudu ada ya. Kita tidak mungkin menunda kebutuhan pangan sehingga masa panen tiba ya. Untuk itu terciptalah teknologi pangan ya. Adanya teknologi pangan dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Teknologi pangan merupakan suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen untuk mendapatkan manfaatnya ya. Tahapan-tahapan dalam teknologi produksi pangan antara lain pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan dan sebagainya. Seperti kita tahu, seperti contohnya misalkan beras. Beras berawal dari bibit padi yang ditanam oleh para petani ya. Bibit padi ini dirawat oleh para petani sehingga sampai waktunya panen ya. Setelah memanen padi, petani menjemur gabah untuk dikeringkan ya. Setelah sudah dipanen semua itu sudah diaritin, sudah cabut-cabutin biji padinya dari tumbuhan padinya, atau biasa disebut kalau orang petani nyebutnya ngomongnya nyintok ya. Sintok ya. Setelah sudah jadi gabah, tahu gabah? Biji-biji padi yang kecil itu ya. Nah, setelah sudah jadi seperti itu, dikeringkan lalu digiling ya. Nah, digiling itu pakai mesin juga ya. Saat memanen juga sekarang rata-rata para petani pakai teknologi juga ya. Ada yang namanya membajak sawah pakai teknologi traktor ya, dan sebagainya ya. Nah, setelah pemrosesan dulu nih ya, pemrosesan dulu ya. Setelah padi digiling baru terciptalah beras ya. Beras kemudian dimasukkan ke dalam karung. Nah, baru dijual-jual ke masyarakat yang sekarang kita terima beli beras dalam kiloan itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk nih. Ada sebuah teks bacaan, teknologi produksi pangan. Bahan pangan salah satu kebutuhan pokok manusia ya. Jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu menuntut pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin bertambah pula ya. Tidak ada sejarahnya jika manusia bertambah makanannya berkurang, nggak ada ya. Dimanapun manusia bertambah maka makanan juga harus ditambah ya. Di samping itu manusia juga ingin makan makanan yang lebih sehat dan lebih baik. Oleh karena itu, produksi pangan harus terus ditingkatkan, baik jumlah maupun mutunya atau kualitasnya ya. Salah satu hal yang dilakukan oleh petani atas dukungan pemerintah yaitu meningkatkan produksi pangan dengan mengandalkan
teknologi ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa terlepas dari teknologi ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih teknologi itu? Ada yang tahu nggak? Apa sih teknologi itu? Nah, catat nih ya. Teknologi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harap dicatat ya. Sekali lagi, teknologi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi sekarang paham kan apa sih teknologi itu? Jadi jangan hanya wah ini teknologi, tapi nggak tahu artinya apa teknologi, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Usaha untuk meningkatkan produksi pangan telah memanfaatkan berbagai macam teknologi, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi canggih atau modern. Kalau kalian tahu ya, teknologi itu sudah ada jauh-jauh sebelum kita lahir, atau bisa disebut daripada zaman manusia purba juga sudah ada teknologi. Hanya saja teknologinya masih teknologi sederhana. Nih, kalian tahu ulegan cabe yang di tukang seblak, misalkan ada coet ya, tahu coet. Nah, itu ada batunya ya buat nguleg cabe. Sebelum kita mengenal blender, kita mengenal coet dulu kan ya. Coet yang buat nguleg cabe ya. Nah, itu juga disebut sebagai teknologi ya. Kenapa? Karena itu adalah alat yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Nih, seperti ini sekarang. Pulpen. Ini juga merupakan teknologi. Kenapa? Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Untuk apa pulpen? Untuk menulis ya. Buku juga termasuk teknologi ya. Kenapa? Adalah alat yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tidak serta-merta teknologi itu hanya seperti handphone, seperti laptop, seperti TV dan lain-lainnya ya. Alat yang digunakan untuk membantu kebutuhan manusia itu disebut teknologi ya. Nah, penggunaan alat-alat pertanian tradisional dan bahan pemberantas hama tanaman merupakan hal-hal yang telah dilakukan secara luas oleh petani. Sejak lama petani sudah menggunakan alat-alat pertanian sederhana yang berupa cangkul, tahu cangkul, pacul ya, dan bajak ya. Kedua alat pertanian tersebut masih digunakan hingga sekarang untuk mengelola tanah pertanian ya. Nah, kalau teknologi sederhananya mengelola pertanian pakai pacul atau pakai bajak yang ditarik pakai kerbau tuh, pernah lihat ya. Nah, untuk itu ya kita untuk yang teknologi modernnya apa? Seperti traktor ya. Nah, salah satu pemanfaatan teknologi canggih atau modern dalam usaha peningkatan produksi pangan ialah pemanfaatan tenaga mesin di bidang pertanian. Dengan ditemukannya mesin atau motor, diciptakan pula alat pertanian yang menggunakan tenaga mesin atau motor sebagai alat penggerak, yaitu traktor ya. Nih, yaitu traktor ya. Nah, keuntungan menggunakan traktor dalam usaha mengelola tanah pertanian adalah membantu petani membajak sawah ya. Selain traktor, ada juga mesin perontok atau penggiling gabah ya, yang tadi Pak Ahmad sebutkan yang sebutkan Bapak tadi di awal ya, sintok ya namanya. Diciptakan mesin perontok atau penggiling gabah memudahkan petani mengelola padi menjadi beras. Nah, beras ini yang nanti kita masak untuk menjadi nasi ya. Menjadi beras dalam waktu yang lebih singkat ya. Sebelum ditemukan teknologi perontok padi ya atau gabah ya,
Itu dulu petani untuk merontokkan padi dari tanaman padi itu dengan apa? Dengan cara apa? Ngegebot ya. Dengan cara digebot. Ya, pernah lihat nggak orang petani ngegebot padi tuh? Nah, itu untuk merontokin padi ya. Nah, paham kan untuk teknologi pangan ini? Cukup mudah kan ya untuk mengenal apa itu teknologi ya. Intinya kalian harus ingat adalah teknologi itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Udah cukup sampai situ aja ya. Nah, baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kewajiban sebagai warga sekolah. Kita ini sebagai manusia itu mempunyai kewajiban dan hak ya. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan harus dilaksanakan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Ani sekarang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Sebagai seorang siswa, Ani harus menaati berbagai aturan yang ada di sekolah. Dengan menaati aturan, berarti Ani telah menjalankan kewajibannya dengan baik di sekolah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab ya. Ani memahami bahwa kewajiban hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah ya. Nah, selanjutnya salah satu kewajiban di sekolah yang sudah Ani laksanakan dengan baik adalah menaati aturan dan tata tertib sekolah. Menaati aturan dan tata tertib sekolah seperti apa? Sekolah memakai seragam, datang tepat waktu, masuk sekolah pukul 7, setelah istirahat masuk sekolah pukul 10. Jadi jangan datang ke sekolah masuknya jam 7, datangnya jam 7.10, jam 7:05. Ayo, siapa yang masih suka telat datang ke sekolah? Nah, namanya itu dia belum menjalankan kewajiban sebagai warga sekolah dengan baik. Oleh karena itu, jika ada masih anak-anak yang masih telat ke sekolah, utamakan mulai saat ini sudah tidak ada yang terlambat lagi datang ke sekolah. Jika masuk sekolah pukul 7.00, maka sudah ada di sekolah itu jam 7 kurang 10, kurang 15, ya kurang 5, atau paling telat banget itu jam 7.00 sudah di sekolah ya. Karena kita masuk jam 7, maka dari rumah jangan berangkatnya jam setengah 7 lewat 10. Jangan-jangan abong-abong deket, nanti aja rumahnya deket ini gitu. Kan di jalan kita tidak ada yang tahu ya, entah itu kena macet atau banyak kempes seperti itu ya. Oleh karena itu sebaiknya datang lebih pagi daripada kita terlambat masuk ke sekolah ya. Nah, Ani menggunakan seragam sekolah dan atributnya dengan lengkap. Kewajiban lainnya yang dijalankan Ani yaitu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal ya. Kalian juga sudah ada piket kelasnya ya. Sejauh ini Pak Ahmad lihat kalian sudah menjalankan piket kelas dengan baik ya. Nah, itu patut dipertahankan ya. Nah, setelah melaksanakan berbagai kewajiban dengan baik, Ani akan mendapatkan hak sebagai warga sekolah. Haknya apa? Belajar dengan nyaman, terus belajar dengan tentram, tidak ada gangguan apapun, mendapatkan nilai yang baik ya, mendapatkan fasilitas yang baik seperti itu ya. Paham ya? Untuk pelajaran kita hari ini segini dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Kenapa? Karena kalian takutnya capek ya, kemarin habis jalan ya. Jadi kita belajarnya nggak usah banyak-banyak dulu ya. Yang penting kalian paham dan mengerti apa maksud dari arti belajar kita hari ini. Ingat pesan-pesan yang ada untuk hari ini, yaitu lebih disiplin ya, dan lebih diutamakan menjalankan kewajiban kita sebagai warga sekolah ya, yaitu datang tepat waktu, menjalankan piket kelas, dan mengumpulkan tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh para bapak dan ibu guru. Oke, sampai sini dulu ya. Semangat terus ya belajarnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari Pak Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.